Gibran niku terus disebutaken bintang timur niku kelebihane napa nggadah kecahayaan ten pribadine napa pripun, Mas? Lah cara pribadi pendapatku iku ngene. Jadi Gibran lah cara asline iki lah ugemane wong Jawa, Gibran itu ada yang mendampingi leluhur gitu loh. Jangkung leluhur-leluhure niku nggih. Plus minusnya dia gitu. Oke, berarti enten kelebihane lah. Bisa jadi karena faktor X ini yang nanti bisa menggagalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Cerita Kaca Benggala dimanapun berada, ini adalah penampilan perdana kita sejak mungkin kurang lebih 3 bulan kita tidak melakukan aktivitas di YouTube ya, karena kita juga repot sedang bangun kandang kambing ya. Jadi di sini ini adalah kandang kambing Golden Farm yang milik kita ya. Iya. Sobat Cerita Kaca Benggala, saat ini tepatnya tadi ada satu fenomena yang menarik, bagaimana masalah pencalonan presiden, calon presiden dan juga calon wakil presiden otomatis di dalam masalah pemilu 2024, yang mana salah satu calon presiden yaitu Bapak Prabowo menunjuk Gibran ya, sebagai wakil presiden yang merupakan salah satu putra Presiden Jokowi. Jadi di sini yang menarik di sini karena hampir 1 bulan ini beredar rame ya masalah pencalonan presiden dan juga wakilnya. Dan yang pertama yaitu Pak Anies dengan Pak Muhaimin, terus Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, dan yang terakhir yaitu Pak Prabowo yang tadi disebutkan akan berpasangan dengan Pak Gibran ya, atau Gibran. Dan yang menarik itu di akhir calon wakil presiden yaitu Gibran ini. Karena apa? Karena memang di samping Gibran ini adalah anak presiden dan dia juga masih menjadi anggota partai PDI ya, PDIP seperti itu. Padahal PDI sendiri sudah mempunyai calon presiden dan juga wakilnya. Dan uniknya Gibran ini dicalonkan sebagai wakil presiden, calon wakil presiden oleh partai Gerindra. Terus ada kemarin itu PBB, juga Golkar, yang tadi kemarin juga Golkar di Rapimnasnya Golkar seperti itu. Di sini Gibran ya, ini merupakan salah satu fenomena. Kenapa? Banyak orang yang menanyakan kenapa. Mulai dari kontroversialnya masalah usia yang kemarin disidangkan di MK, terus masalah-masalah yang lainnya seperti pendapat orang masalah politik dinasti yang pertama kali mengemuka saat nama Gibran dimunculkan atau dicalonkan sebagai wakil presiden, calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Dan kenyataan ini apakah sampai juga di desa ya, terutama di masyarakat yang kebetulan ada di bawah ya. Namun ada satu hal yang menurut saya juga menarik dari sisi Gibran ini. Kalau menurut pemahaman ya, pemahaman spiritualitas atau pemahaman katakanlah mata batin, mungkin Gibran ini adalah salah satu bintang ya. Kalau kode alamnya itu bintang timur yang mulai bersinar.
Dan ini bisa jadi faktor Gibran ini juga nanti mempengaruhi Pak Prabowo bisa memenangkan konstelasi pemilihan presiden di tahun 2024. Dan bisa jadi ini akan menggagalkan daripada Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud ED menjadi pemenang di pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilu tahun 2024. Kita akan bertanya kepada teman-teman yang kebetulan ada di desa ya, dengan Pak Buang dan juga Pak Darsono ya. Menurut sampean gimana ini fenomena yang baru saja terjadi di negara kita, masalah konstelasi, masalah pencapresan dan juga calon wakil presiden dan juga calon presiden untuk pemilu di 2024. Nggih. Terus kula niki badhe tanglet Mas nggih. Niki basa Jawa mawon nggih. Iya gak apa-apa, Jawaan ae. Jawaan. Kados Gibran dadosaken wakil capres. Mungkin mboten enten kendala napa tahap selisih karo napa jenenge partai liyane apa pendukung lainnya, terus ya napa ngoten niku posisine cara saumpamane ana selisih ngoten. Di dunia politik ya identik ya, cara bahasane itu tidak ada kawan, tidak ada teman yang abadi. Jadi satu strategi politik bagaimana kita bisa memenangkan calon presiden kita, wakil presiden kita menjadi pemenang di pemilu, seperti itu biasanya begitu. Cuman ada kaidah yang secara etika mungkin ada seperti itu. Tapi kita kembali lagi, di dunia politik sebenarnya tidak ada kejujuran yang murni, tidak ada seperti itu. Itu pendapat saya seperti itu. Sama saat kita memahami pendukungnya Pak Prabowo itu kan banyak sekali ya, ada Gerindra, ada PAN, PBB, Partai Gelora, terus Partai Demokrat. Jadi wajar pasti ada konflik, apalagi Gibran ini kan dari PDIP ya. Kemungkinan besar kalau besok memang sudah pasti dipublis ya, atau dideklarasikan, pasti otomatis ada satu konsekuensi ya. Pasti akan keluar, pasti akan metulah coro ini Gibran ini harus keluar dari PDIP. Mungkin kenyataannya harus begitu. Itu kan etikanya begitu. Kan PD kan sudah punya calon toh. Punya calon presiden dan wakil presiden Pak Ganjar, Pak Mahfud, otomatis ya tidak, coro di partai kan nggak bisa. Nggak bisa kan sudah punya calon. Nah, berarti juga harus keluar kan gitu toh. Tapi di masa waktu dene njabat dados wali kota neng Solo, tidak mungkin apa nggih istilahnya nuntut kemungkinan lah dalam perkembangannya saya napa mboten, terus cara tindak lampahe niku bagi masyarakat mereka mungkin enak kebenaran napa mboten. Lah masalah koyo ngene iki ya, seperti ini kan subjektivitas, maksudnya iki ya ada yang mengatakan saat Gibran mimpin Solo dia baik, dia bisa berkomunikasi dengan warga Solo seperti itu. Yang intinya sebagai wali kota ada satu kebaikan lah, keberhasilan, walaupun mungkin belum maksimal 100%, tapi ada 70% bagus. Cuman di sini kan persoalannya banyak ya. Pak Jokowi itu kan di luar orang-orang yang cocok atau mungkin sepakat dengan Pak Jokowi, kan banyak juga yang tidak cocok selama Pak Jokowi jadi presiden. Jadi mereka ini juga ya sangat tidak suka kalau sampai Gibran ikut pemilu 2024 ini. Apalagi Gibran ini dipandang dari sudut pandang yang beda oleh mereka yang sebelum-sebelumnya
mungkin bertentangan dengan Pak Jokowi atau mungkin kawannya Pak Jokowi ya. Ya wajar ya kan, karena memang pengalamannya kan masih sedikit ya. betul betul. Jadi Gibran ini kan hanya sekedar sebagai wali kota Solo, itu pun belum sampai selesai 5 tahun. Terlebih di Pak Prabowo sendiri, di partai-partai yang mengusung Pak Prabowo banyak orang-orang senior. Oke. Ya maksudnya kan mulai ketua Bulan Bintang Pak Yusril, Pak Zulhas yang di PAN, terus Pak Erlangga itu yang di Golkar, terus ada lagi Gelora Pak Anies Mata dan Fachri Hamzah, ya kan mereka sebenarnya kan senior. Cuman kenapa kok yang diajukan Gibran, lah itu kan Iya. pertanyaannya kan begitu. Makanya kalau nggak penasaran waktu niku sebelumnya dipilih kali Pak Prabowo ya. Lah niku kula kan nggih dereng semerap calon niku sinten wakile, tapi kan ndek wingi kula ningali ten YouTube kok meremor langsung dipilih ngoten lho. Lah niku terus seandainya masyarakat kurang setuju niku terus pripun ngoten lho. Yes, urusane yo dhewe-dhewe ora cara mben pemilu gak cocok karo Gibran Pak Prabowo wis ora usah dicoblos ya. Nggih. Sing penting kan cara awake aman, wis gak usah rame-rame geger. Wong politik iki kadang kan yo rame sak untara baris meneng. Nggih. Sak kolothok lah samane. Saiki sampe sing biyen Pak Jokowi ya sing ngelokne akeh. Nggih kathah nggih. Akhirnya apa nggak tadi? Sing bener api elek ya Pak Jokowi panggah elek, yes wajar. Nggih muga-muga ae sampeyan lek wis dadi paring ana tentrem lah negarane. Gibran niku terus disebutaken bintang timur niku kelebihane napa nggadah kecahayaan ten pribadine napa pripun Mas? Lah cara pribadi pendapatku iku ngene. Jadi Gibran lah cara asline iki lah ugemane wong Jawa, Gibran itu ada yang mendampingi leluhur gitu loh. Oh. Jadi ada yang jangkungnya ya, dan ini jangkung Jangkung leluhur-leluhure niku nggih. Jadi ya plus minusnya dia gitu. Oke, berarti enten kelebihane lah. Bisa jadi karena faktor X ini yang nanti bisa menggagalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Karena kita juga tidak tahu perjalanan kan, tidak tahu perjalanan. Semua orang tidak tahu perjalanan. Meski saat ini terutama keluarga besar Pak Jokowi dan Gibran banyak yang istilahnya mencemooh, mencaci maki, ya wajar lah. Karena mungkin memahami pencalonan Gibran ini dibantu di MK ya, yang kebetulan ketua MK-nya itu kan pamannya. Cuman jalannya sejarah kita juga tidak tahu bagaimana yang mengubah sejarah itu sendiri kecuali Tuhan ya, Gusti Allah sendiri. Dan menurut saya secara spiritual itu memang banyak ya, kayak leluhur-leluhurnya Gibran yang kebetulan dulu-dulunya juga salah satunya ada yang penguasa ya, mungkin masa-masa kerajaan Tempo dulu seperti itu. Nggak tahu gimana itu seperti itu. Yang jelas di situ ada faktor X-nya. Dan di sini kita menekankan bahwa persoalan-persoalan yang kira-kira kita tidak bayangkan sebelumnya, kita tidak prediksi sebelumnya, justru nanti itu akan muncul ya, akan keluar.
Dan yang pastinya nanti masalah pemilu itu nanti akan sangat ramai. Maksudnya ramai itu luar biasa. Karena nanti banyak sekali juga orang-orang yang kebetulan tidak sepakat dengan Pak Jokowi pada waktu-waktu sebelumnya. Nggih. Saat Pak Jokowi jadi presiden dan ataupun lawan daripada Pak Prabowo pada pemilu presiden 2024 ini akan juga bersatu untuk menjegal lawan-lawannya kan, cuma dengan bahasa, dengan kode yang lebih halus seperti itu. Dan itu ya di politik juga sangat wajar seperti itu. Terus kados Pak Mahfud MD kali sinten niku? Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo. Lah waktu posisinya Pak Ganjar Pranowo niku dados gubernur nggih. Gubernur. Terus sing ngajaken mendukung dados calon presiden niku Ya kan partainya PDI. Partai PDI nggih. Partainya Sing ngusung Megawati niku. PDI. Oh, nggih. PDIP. Jadi kan dari dulu kan Pak Ganjar PDI. Nggih. Tak coro awake iki coro ning kene kan terutama di daerah ya, di desa kan sing penting corone lancar ngono to. Ora Garuwet lah loloan, nampane. garuwet. Nggih. Terus kelebihane sinten niku Pak Prabowo niku termasuk pun rada terkenal ampunan nggih. Ya lah Pak Prabowo karo Pak Ganjar padha-padha cara ini padha apike kabeh apik. Nggih. Cara calone kabeh yo apik. Mereka cara Pak Anies karo Pak Muhaimin yo pengalaman, semua berpengalaman. Cuma lah cara kode alami kan beda. Mungkin bisa jadi yang jadi presiden kelak nanti ya Pak Prabowo yang mungkin secara usia dia antara calon presiden yang paling tua, dan wakilnya Gibran yang dia antara calon wakil presiden yang paling muda. Bisa jadi seperti itu. Nggih. Kalau saya, yang penting siapa jadi presiden, wakil presiden, kondisi di Indonesia aman, tentram lah ngono ya. Betul. Lah cara sampean apa ya padha ngono, maksude luweh tenang, tentram ngono carane. Nggih, sing penting niku negarane intine sing mimpin niku Pemimpin tegas, terus kados korupsi niku diberantas ngoten niku sing karep kula. Dene negara iki iso ayem tentrem ngono Mas. Ya cocok. Ya mungkin begitu ya teman-teman, konco-konco Ceko, ya, cerita Kocok Bengkolo ya, sudut pandang dari kita dari desa mengenai pencalonan Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Gibran sebagai wakil presiden. Toh siapapun nanti yang jadi tidak masalah, yang penting semuanya tegas, terus ada keinginan untuk ya korupsi itu untuk diberantas seperti itu ya. Ya matur suwun ya, ini pandangan daripada kita yang ada di desa ya, yang kebetulan ya, kami mengapresiasi daripada mereka-mereka yang melakukan usaha ikhtiar untuk menjadi yang terbaik di negeri Indonesia dengan jalan pemilu ya. Betul. Untuk memilih presiden dan wakil presiden. Seperti itu ya sahabat Ceko ya. Terima kasih, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.